Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma'abad. Dan saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Wakaf Umi, Bapak Ketua Pengurus Yayasan Wakaf Umi bersama Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pengendalian Yayasan Wakaf Umi. Yang saya hormati Ketua Pengawas Yayasan Wakaf Umi. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur Haji Sakir Sabara, ST, MT, IPM, ASEAN Inc., dan seluruh wakil-wakil dekan, serta program studi yang ada di FTI bersama seluruh dosen. Dan saya hormati para dekan yang ikut, serta ketua lembaga, khususnya ketua lembaga pengabdian pada masyarakat yang saya lihat ada di layar. Yang saya hormati orang tua wisudawan, dan yang lebih saya cintai dan saya banggakan adalah seluruh anak-anakku yang sebentar lagi insya Allah akan di yudisium. Pertama-tama sebagai hamba Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat iman, kesehatan, kesempatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita sempat hadir dalam rangka mengikuti yudisium sarjana Fakultas Teknologi Industri. Selanjutnya juga mari kita sama-sama mengirimkan salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi yang telah membawa kita dari alam kejahiliaan, kebodohan, ke alam cahaya iman, ilmu, pengetahuan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama sebagai pimpinan universitas saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri yang telah mengundang saya dalam rangka untuk partisipasi memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan yudisium. Tentu kegiatan ini tidak lain adalah seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Dekan, yaitu ingin mewujudkan kebahagiaan di antara anak sekalian yang insya Allah akan diyudisium sebentar bersama dengan keluarga, walaupun berada di rumah, tidak harus di kampus. Yang berikutnya, yang kedua adalah juga saya mengucapkan selamat berbahagia kepada seluruh anak-anakku dan saudara-saudaraku yang insya Allah sebentar akan diyudisium oleh Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri dan seluruh jajarannya. Dan tentu anak-anak sekalian setelah yudisium nanti lusa secara resmi akan dilepas sebagai alumni ya, bukan dilepas ya, tapi dieratkan kembali ya hari Sabtu. Jadi kalau dilepas itu nanti terpisah ya, jadi bukan dilepas, tapi dilepas dari pembelajaran, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Tetapi interaksi sebagai alumni, saya kira itu justru semakin erat. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa kalau sudah jadi alumni, maka Anda dan saudara-saudaraku itu sudah masuk menjadi keluarga besar UMI, khususnya Fakultas Teknologi Industri. Oleh karena itu, tanggung jawab anak-anakku dan saudara-saudaraku tidak lain adalah bagaimana bisa menjaga nama baik alma mater, khususnya Fakultas Teknologi Industri dan UMI pada umumnya. Kemajuan Fakultas Teknologi Industri tentu sangat ditentukan oleh anak-anakku sekalian yang sebentar akan wisuda. Dan saya kira anak-anakku sekalian bangga dengan selesainya di Fakultas Teknologi Industri, di mana kita tahu bahwa Fakultas Teknologi Industri adalah fakultas yang inovatif, ya, yang kreatif, dan tentu selalu mengikuti perubahan-perubahan. Tentu yang lebih penting lagi Anda sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Anda harus bangga bahwa Anda selesai di UMI, di mana UMI adalah sebagai lembaga pendidikan dan dakwah yang sekarang ini berada pada kasterisasi peringkat ke-64
Jadi peringkat ke-64 dari 2.136 perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Kita berada pada 64, peringkat 64. Dan penting lagi bahwa UMI ini salah satunya dan pertama terakreditasi institusi unggul atau A di luar Pulau Jawa. Ini tidak lain adalah kebanggaan-kebanggaan ini mudah-mudahan Anda menjadikan sebagai salah satu bahan perkenalan, bahan komunikasi dimanapun Anda berada setelah di wisuda lusa. Sehingga nanti UMI akan tersebar di mana-mana. Yang tentu saja lebih khusus adalah Fakultas Teknologi Industri, di mana Anda banyak ditempa, dikader, dididik, dan menemukan citra diri Anda sekalian, khususnya di Fakultas Teknologi Industri. Yang berikutnya yang saya sampaikan adalah kita tahu sekarang ini bahwa era revolusi industri 4.0 dan sebentar lagi kita masuk pada era revolusi 5.0. Revolusi industri 4.0 ini kita ketahui bahwa itu terjadi disruption. Terjadi perubahan-perubahan yang sangat menentukan kehidupan kita yang tidak pernah diprediksi seperti yang sekarang ini terjadi. Oleh karena itu, Anda sekalian, saya sebagai pimpinan universitas mewakili seluruh sivitas akademika UMI memberikan beberapa hal. Yang pertama, jika sudah terjun di tengah-tengah masyarakat, jangan selalu lupa bahwa Anda adalah alumni Fakultas Teknologi Industri dan juga alumni dari Universitas Muslim Indonesia. Jangan pernah Anda merasa rendah atau jangan pernah merasa rendah diri karena menjadi alumni UMI atau menjadi alumni Fakultas Teknologi Industri. Tapi marilah Anda bangga bahwa Anda ini luaran dari perguruan tinggi yang memang diperhitungkan tidak hanya lokal tapi juga nasional dan internasional. Yang berikutnya, dengan kondisi seperti ini, maka Anda setelah wisuda nanti tentu akan banyak berinteraksi di masyarakat. Dan interaksi di masyarakat itu saya inginkan sebagaimana program kita, yaitu jagalah nama baik alma mater dengan menitik beratkan pada karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral yang perlu sampaikan adalah menjunjung tinggi keimanan, ketakwaan, kejujuran, dan rendah hati. Dan karakter kinerja adalah kita harus mempersiapkan diri bahwa kita bisa bekerja keras, bulat, tangguh, tak mudah menyerah dan tuntas. Kenapa karakter moral dan karakter kinerja ini perlu diintegrasikan? Karena kita di UMI tidak hanya diajar untuk bisa bekerja keras, tapi dia diajar juga agar dia senantiasa mengingat asal-usulnya sebagai hamba Allah. Sehingga dia jujur, juga dia bisa bekerja keras, dan dia bertakwa, juga dia bisa ulet, tangguh, dan tak mudah menyerah. Ini yang perlu kita, khususnya anak-anakku sekalian sebentar akan di UDSIM, bagaimana bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan yang lebih penting lagi anak-anak sekalian, bahwa kompetensi ke depan dan sekarang ini adalah yang dibutuhkan adalah bagaimana menyalin hubungan silaturahim, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana keterampilan bekerja sama, keterampilan bernegosiasi, dan keterampilan dalam hal-hal perubahan-perubahan dimanapun Anandaku sekalian berada. Karena dengan mampu menyesuaikan dengan perubahan ini, maka pasti Ananda tidak akan sulit menghadapi dunia yang lagi disrupsi ini. Kemudian berikutnya yang perlu sampaikan Anda sekalian, dengan perubahan-perubahan sekarang ini, ada beberapa yang hasil survei oleh perusahaan teknologi Amerika Serikat Oracle dan perusahaan riset Future Workplace. Dari 8.300 pekerja yang disurvei, ternyata ada 64%, saya ulangi, 8.300 pekerja atau sumber daya manusia yang disurvei, ada 64% pekerja mengatakan bahwa mereka lebih mempercayai artificial intelligence alias robot atau mesin daripada manajer mereka. Bahkan sebagian atau 50% dari 8.300 responden atau pekerja yang disurvei, dia lebih mengatakan dia lebih banyak meminta nasihat kepada
robot atau artificial intelligence. Ini tentunya Anda sekalian adalah tantangan-tantangan. Bahkan ada 10 negara yang disurvei dari 8.300 pekerja atau karyawan yang ditanya, di mana yang menduduki pertama adalah pekerja India. India 89% mengatakan bahwa dia lebih mempercayai artificial intelligence daripada manusia, daripada pimpinannya. Kemudian ditusuk oleh Cina, 88% mempercayai pimpinannya daripada mempercayai robot daripada pimpinannya. Kemudian disusul oleh Singapura, 83%, Brasil 75%, dan yang terakhir Prancis 56% lebih mempercayai robot atau mesin daripada pimpinannya. Ini artinya bahwa anak-anakku sekalian yang sebentar di Yudisium harus mampu melakukan perubahan-perubahan. Karena Ananda hanya bisa berubah jika Ananda sendiri melakukan perubahan dalam dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, atau sesungguhnya Allah tidak akan merubah anak-anakku sekalian selama Ananda tidak mampu merubah dalam dirinya sendiri dulu. Ini ayat ya yang tentu merupakan motivasi bagi kita. Jika kita mau berubah, maka rubah dulu diri kita. Karena kita tidak akan mungkin berubah kalau kita tidak mampu merubah diri kita. Inilah yang menjadi motivasi bagi Anda sekalian. Kemudian terakhir, saya ingin sampaikan terima kasih kembali dan selamat kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri, Dr. Insinyur Haji Syakir Sabara WT, STMT, IPM, Asian Eng, ya, yang telah banyak melakukan inovasi-inovasi di Fakultas Teknologi Industri, dan tentu saya lihat insya Allah lusa Fakultas Teknologi Industri itu akan di Yudisium 365. Itu urutan keempat. Ini luar biasa ya. Yang biasanya dulu kan masih kurang, tapi sekarang ini dengan inovasi-inovasi yang dilakukan, ternyata termasuk juga penerimaan mahasiswa baru, ya selamat ya Bapak Dekan FTI yang telah banyak melakukan terobosan-terobosan sehingga Pak FTI sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat. Tentu ini tidak lain adalah ingin memajukan UMI secara keseluruhan. Ya. Dan yang terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen-dosen yang ada di FTI, khususnya Kaprodi, para wakil dekan, dan juga yang hadir pada kesempatan ini, Bapak pimpinan fakultas yang lain, Pak Ketua Lembaga Penelitian, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada tadi ada Bapak Ketua Pas yang tentu insya Allah dan ketua pembina Yayasan Wakaf Umi, mudah-mudahan semuanya kita diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita berharap dan berdoa semoga Umi ke depan semakin maju. Kalau misalnya baru-baru ini kita dapat peringkat 64, insya Allah kita optimis tahun depan bisa di atas 50 besar atau di peringkat 50-an. Amin. Saya kira itu lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata yang salah, tentu itu dari saya sendiri. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.